Kita kalau jatuh hati ya karena dia ganteng lah Romo, karena dia cantik lah, karena dia kasih perhatian saya Romo, karena dia anak orang kaya Romo, karena dia pekerjaannya udah mapan Romo. Itu cinta manusia tuh, bersyarat. Tapi hati Allah betul-betul dari kita bukan siapa-siapa. Allah sudah mengasihi kita. Itu. Salam damai sejahtera saudara-saudara terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-162 di tahun 2024 ini. Saudara-saudara terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya penonton Bible Learning makin lama makin semangat, makin terpikat dengan keindahan sabda Tuhan. Bukan cuma sekedar indah untuk dipandang mata, tetapi sungguh-sungguh indah dalam hidup saya Romo. Jadi ngerti sekarang firman Tuhan, jadi ngerti bagaimana jalanin hidup, jadi ngerti bagaimana manusia harus mengampuni, jadi ngerti Romo, kita nggak boleh terus-menerus menyimpan kesalahan orang lain, kita tidak boleh berlama-lama sakit hati. Nah, saudara-saudara terkasih, hari ini gereja lagi-lagi merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Ini salah satu hari raya dalam gereja Katolik yang paling saya suka. Karena apa? Berbicara tentang hati. Bukan cuman hati kita, hati manusia yang mudah sekali untuk disakiti. Maka ada lagu dangdutnya bukan? Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku, sakitnya tuh di sini kau membuat selingkuh. Saudara-saudara terkasih, coba ya saya absen ya. Siapa dari Anda yang pernah sakit hati? Ya Romo, siapa sih manusia yang gak pernah sakit hati? Ya kita semua lah Romo. Tapi pertanyaan saya yang kedua adalah, sudah berapa lama Anda menyimpan sakit hati, luka hati Anda? Coba ingat-ingat. Iya ya Romo ya, saya itu udah marah sama suami saya, sakit hati banget Romo. Dengan kata-kata, tindakannya, perlakuannya sama saya, itu dari awal menikah Romo. Sampai hari ini udah perkawinan ke-20-25 tahun Romo. 25 tahun saudara-saudara nyimpan rasa sakit hati. Bahkan mungkin ada yang lebih. Ya Romo, itu teman saya waktu kelas 1 SD. Padahal yang ngomong oma-oma misalnya. Ya Romo, dulu tuh orang tua saya Romo waktu saya masih kecil. Itu Romo, kakak adik saya Romo. Sakit banget Romo hati saya. Saudara-saudara, ada 1000 orang bersama-sama dengan kita. Ada 1000 orang juga kesempatan mereka untuk menyakiti hati kita. Ya namanya juga kata-kata lidah tidak bertulang. Orang seringkali ngomong gak pakai dipikir dulu. Orang seringkali ngomongnya tanpa perasaan. Orang seringkali bertingkah lakunya itu gak pakai hati. Sehingga mudah sekali tingkah laku, kata-kata, perbuatan, pola pikir mereka yang begitu menyakiti hati kita. Nanti dulu. Kan kita itu kan hidupnya bersama-sama. Mereka menyakiti kita, seringkali kita juga menyakiti hati mereka. Ya enggak? Ya Romo, itu suami saya udah sakit hatinya minta ampun Romo sama saya misalnya. Itu anak saya udah luka batin Romo sama saya Romo. Itu orang tua saya Romo udah terluka sama tingkah laku saya Romo. Dan lain sebagainya. Hidup manusia itu seperti di medan pertempuran, cuma saling menyakiti satu sama lain. Saudara-saudaraku yang terkasih, hati, bahasa Ibraninya itu lev, bahasa Italinya cuore, cor, hati, pusat hidup manusia. Nah, saudara-saudara, dalam hari raya hati Yesus yang Maha Kudus ini, kita bisa melihat bagaimana bacaan-bacaan yang dipilih. Ada bacaan 1 dari Hosea bab 11. Lalu juga ada bacaan kedua, surat Paulus kepada jemaat di Efesus, itu Efesus bab 3. Lalu ya ini nih, Yohanes bab 19 ayat 31 sampai 37. Lambung Yesus ditikam, keluarlah darah dan air. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau Anda ketemu sama orang, tetangga Anda misalnya, atau di gereja ya, Anda disapa gitu. Halo Bu, apa kabar? Aduh, ini makin cakep aja sekarang, ini makin langsing ya Bu. Terus habis itu, setelah lewat dari Anda,
dia ngomongnya mukanya gini, gitu. Anda sakit hati nggak? Sakit hati Romo. Karena apa? Dia mujinya, dia nyapanya itu kayak lamis Romo, lambe manis, formalitas, cuma di luaran saja, tapi sapaannya nggak pakai hati. Pujiannya setengah hati. Saudara-saudara yang terkasih, kalau Anda tinggal sama orang atau punya pasangan, orang yang heartless, orang yang apa-apa tuh otak gitu, apa-apa logika, apa-apa pikiran, tapi nggak pernah pakai hati dalam hidupnya, nggak ada kesungguhan hati, seringkali melukai hidupnya dan juga seringkali melukai hidup orang-orang di sekitarnya, sadar maupun tidak disadari. Entah pola didikan, entah pengalaman di masa kecil, entah trauma-trauma. Hati-hati. Banyak manusia itu kayak zombie. Zombie itu kan cuma badannya doang bergerak ya, tapi nggak punya hati, nggak punya pikiran. Nah, saudara-saudaraku terkasih, seringkali dalam relasi kita cuman sapaan kita, perbuatan kita, bahkan pelayanan kita, bahkan doa-doa kita, itu kita lakukan tanpa hati. Formalitas saja, rutinitas saja Romo. Tetapi saudara-saudara, dalam bacaan hari ini kita disadari bahwa Allah mengasihi kita dengan hatinya. Hati Allah itu, kasih Allah, cinta Allah itu enggak kaleng-kaleng, enggak main-main, betul-betul sungguh-sungguh. Hati adalah pusat kehidupan manusia. Kita bisa belajar Allah menyelamatkan kita, mengasihi kita, menolong dan merawat kita itu dengan kesungguhan. Kita ini bukan kayak boneka yang ada talinya gitu ya, Allah mau kemana kita ikut. Tidak seperti itu. Kita bukan boneka, kita bukan robot di hadapan Allah. Tapi kita pribadi yang sangat dikasihinya. Dengan kasih yang sungguh besar. Hal itu diungkapkan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. Dikatakan begini, di Efesus bab 3. Aku berdoa supaya kamu bersama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjangnya, betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Itulah ayat yang sangat favorit buat saya. Itu nggak terselami saudara-saudara. Berapa panjangnya, berapa lebarnya, berapa tingginya, berapa dalamnya. Pikiran manusia dengan secanggih apapun tidak bisa memahami. Ya Allah, ini kan umatmu berdosa. Kok engkau mengampuni sih? Ya Allah, ini umat manusia di dunia ini nih sudah sangat kacau balau. Kenapa udah nggak diselesaikan saja sih? Misalnya seperti itu. Ada pikiran-pikiran hati Allah yang tidak terselami. Jalan-jalan Allah yang tidak bisa diduga oleh manusia. Nah, maka dari itu saudara-saudaraku, di Hosea bab 11, saya akan tunjukkan kepada Anda. Bukan cuman kita yang sakit hati dengan tingkah laku orang-orang di sekitar kita. Dengan kehidupan kita, dengan masalah-masalah kita yang gak karu-karuan kusut, mudah kita sakit hati. Tetapi ternyata ada hati Allah yang hancur lebur. Dikatakan begini, di Hosea bab 11 ya. Beginilah firman Tuhan. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia. Saudara-saudara, dari sini kita bisa belajar kualitas hati Allah yang sungguh luar biasa. Dikatakan Israel masih muda. Waktu mereka keluar dari perbudakan Mesir, mereka bukan siapa-siapa. Mereka belum bisa melakukan hal-hal apapun untuk Allah. Tapi Allah sudah jatuh hati terhadap bangsa ini. Maka kasih Allah itu tidak bersyarat. Memang timbul, lahir dari gerakan hati Allah. Bukan karena kita bisa begini, kita bisa begitu, lalu Allah jatuh hati pada kita. Hati Allah berbeda dengan hati manusia. Kita kalau jatuh hati ya karena dia ganteng lah Romo, karena dia cantik lah, karena dia kasih perhatian saya Romo, karena dia pantang menyerah Romo, karena dia tuh baik Romo, karena dia anak orang kaya Romo, karena dia pekerjaannya udah mapan Romo, karena dia dijemput saya itu mobilnya itu sedan Romo. Itu cinta manusia tuh, bersyarat. Tapi hati Allah betul-betul dari kita bukan siapa-siapa. Ketika kita belum bisa membalas kasih Allah,
Allah sudah mengasihi kita. Itu tancapkan betul-betul dalam hati kita. Dari Mesir kupanggil anakku itu. Bagaimana Allah mau membebaskan umatnya ini yang hancur lebur, ditindas, disiksa di Mesir sebagai budak, dilepaskan oleh Allah, dibebaskan oleh Allah. Ingat saudara-saudara, sebelum kita mengenal lebih dalam siapa itu Allah, sebelum kita bisa membalas kasih Allah, sebelum kita tahu bagaimana kasih Allah, Allah sudah mengasihi kita. Dikatakan, akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Saudara-saudara, kasih Allah bukan hanya kasih yang ya udah deh, seperti orang bucin gitu ya, kasih ya udah, tetapi kasih dikatakan di sini yang mengajar Efraim berjalan. Efraim itu adalah anak dari Yusuf ya, salah satu suku di Israel. Efraim ini juga sebutan kesayangan Allah untuk orang Israel. Maksudnya seperti itu. Jadi Allah itu mendidik, mengajarkan kita. Bukan cuma kasih ya udah, tapi kita bertumbuh, berkembang dalam kasih Allah. Kita belajar bersama Allah, dididik bersama Allah. Maka suami istri mungkin di awal pernikahan cintanya cinta bingit Romo. Tetapi makin kesini makin habis. Karena apa? Tidak belajar atau berhenti belajar mengasihi. Contohlah bagaimana Allah mengasihi kita. Kita diajak untuk belajar. Maka suami istri belajarlah bagaimana saling memahami, bagaimana saling mengerti, bagaimana saling membahagiakan. Itulah rumah tangga Kristiani yang sejati. Dikatakan, dan mengangkat mereka di tanganku. Orang berjalan, anak kecil berjalan mungkin dia capek, tetapi Allah menggendong dia. Itulah kita. Kadang-kadang kita lupa juga kita lagi digendong oleh Allah. Kita lagi ada dalam pelukannya, saudara-saudaraku. Kadang-kadang anak kecil juga merengek-rengek bukan, ketika jalan sama bapaknya, "Papa, aku capek." Ya udah digendong. Sama mamanya juga begitu. Itulah Allah kita. Tapi saudara-saudara, tindakan-tindakan kebaikan Allah yang diungkapkan dari ayat-ayat sebelumnya dibalas dengan perbuatan yang sangat menyedihkan. Dikatakan, tetapi mereka tidak mau insyaf, bahwa akulah yang menyembuhkan mereka. Kata insyaf ini dalam bahasa Ibrani, yada, tahu. Mereka tidak mau tahu. Mereka tidak mau sadar. Mereka menolak. Jadi dosa-dosa Israel, pembangkangan Israel bukan karena khilaf, bukan karena nggak sengaja, bukan karena alasan-alasan yang bisa ditolerir, tetapi mereka sadar secara sesadar-sadarnya mereka menolak Allah yang sangat amat mengasihi mereka. Saudara-saudara yang terkasih, ini kan mengerikan ya. Kalau kita manusia, kita mengasihi, lalu orang yang kita kasihi membalas dengan tindakan yang secara sadar menyakiti kita, udahlah stop, selesai. Tapi Allah tidak demikian. Tadi dikatakan ada satu lagi tindakan Allah ya. Mereka tidak sadar, mereka tidak mau tahu bahwa akulah yang menyembuhkan mereka. Allah tahu betul umat ini dengan ketidakmampuan mereka, dengan keterbatasan mereka, mungkin mereka terluka, mereka sakit dengan luka-luka kehidupan mereka, tapi mereka juga disembuhkan oleh Allah. Saudara-saudara, mulai hari ini sadarlah, sakit hatiku tidak boleh aku simpan selama-lamanya. Ada Allah yang menyembuhkan luka-luka kehidupanku. Itu saudara-saudara. Pakai rahmat itu, minta berkat-berkat itu. Kesembuhan dari luka-luka, kepahitan di masa lalu. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Lagi-lagi muncul di sini emet dan eshet, kasih dan kesetiaan. Kasih tanpa kesetiaan itu sulit sekali saudara-saudara. Bisa bayangin kalau kekasih Anda, pasangan hidup Anda, sama Anda ngomongnya I love you, aku cinta kamu. Tetapi sama orang lain juga ngomong begitu, ti amo, aku sayang kamu, aku gak bisa hidup tanpa kamu. Gak bisa kalau kasih tanpa kesetiaan. Demikian juga dengan kesetiaan, kalau tanpa kasih saudara-saudara jadinya perbudakan.
Anda nunduk tapi nggak ada kasih, ya semua kayak robot jadinya. Allah menarik kita dengan tali kesetiaan dan kasih. Begitu banyak tindakan Allah, tindakan kasih yang keluar dari kasih dan kesetiaannya, ditunjukkannya, dihadirkannya di hadapan orang-orang Israel. Tetapi umat ini memang umat yang kepala batu, keras hatinya, yang udah dosanya itu udah diubun-ubun, dosanya itu banyak, udah nggak kelihatan lagi kebaikannya. Tetapi saudara-saudara, bangsa Israel yang merusak perjanjian dengan Allah, seharusnya, kalau perjanjian apa? Kalau kamu setia, kamu akan kuberkati. Kalau kamu tidak setia, kamu akan dihukum. Harusnya bangsa ini dihukum, harusnya. Tetapi begitu Allah bangkit murkanya untuk menghukum, dikatakan, hatiku berbalik dari segala murka, belas kasihanku bangkit serentak. Saudara-saudara, saya sudah pernah membongkar Hosea bab 11, hati Allah luluh lantah, hati Allah berantakan, hati Allah berbalik di sini dikatakan. Kata yang sama Anda bisa temukan dalam bagian kitab suci yang lain ketika Allah memporak-porandakan kota Sodom dan Gomora yang sudah begitu banyak dosanya. Mereka pantas dihukum, tetapi ini Allah yang mau menghukum bangsa Israel malah nggak jadi. Hati Allah hancur berantakan. Karena apa? Karena kasihnya. Hati Allah yang hancur berantakan pulih kembali. Allah tidak pernah kehilangan kasihnya. Allah tidak pernah menyangkal dirinya. Seperti orang tua ya, anaknya mau sebandel apa, orang tua akan selalu sayang sama anaknya. Anaknya mau kena kasus apapun dibela sama orang tuanya. Itu aja relasi orang tua dengan anak, apalagi relasi Allah, sang pemilik kehidupan kita, pencipta kita dengan diri kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada hati Allah yang terluka karena penolakan kita. Maka dari itu saudara-saudaraku, Allah ampunilah aku orang berdosa ini. Aku telah menyakiti hatimu dengan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaranku. Jangan ditambah lagi. Nah, bagaimana dalam bacaan Injil dalam Yohanes bab 19 ayat 31 sampai 35 kita bisa melihat hati sang juru selamat yang dilukai oleh tombak. Disitulah mengalir darah dan air keluar dari lambung Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau Anda tahu organ hati itu adanya di sebelah kanan di bawah rusuk. Jadi ada di sini, di bawah rusuk kita, dilindungi oleh rusuk kita. Saudara-saudaraku, apakah Anda tahu organ hati adalah organ dalam paling berat di antara yang lain? Paru-paru, jantung, usus, itu karena kalau hati itu beratnya 1,5 kilo kurang lebih. Saya nggak tahu Anda yang dokter apakah bisa mengafirmasi kata-kata saya ini. Kalau Anda klik di Google, itu fungsi hati dalam hidup manusia, Anda akan tercengang dan terkaget-kaget. Yang pertama, organ hati adalah organ yang paling cepat beregenerasi. Kalau rusak, itu langsung cepat perbaikannya. Saudara-saudara, organ hati kita aja begitu cepat menyembuhkan dirinya. Tapi kenapa kita sakit hatinya bertahun-tahun, sakit hatinya bertumpuk-tumpuk, sakit hatinya udah bernanah-nanah, saudara-saudaraku. Kalau organ hati saja betul-betul dengan cepatnya menyembuhkan dirinya, apalagi kita, ada Allah yang menyembuhkan kita. Kenapa kita tidak mau disembuhkan? Kita tidak mau berdamai. Kita tidak mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Kita bawa sakit hati kita sampai ke liang kubur. Hati-hati saudaraku. Lalu yang kedua, organ hati ini ternyata organ yang segala yang rusak-rusak dibawa ke dalam hati. Misalnya sel darah merah yang sudah tua. Itu diolah dalam hati, lalu nanti keluarnya sesuatu yang baru, yang fresh, yang sehat. Apa yang bisa kita pelajari di sini saudara-saudara? Memang si hati kita ini mudah disakiti. Hati Allah juga terluka oleh dosa-dosa kita, tapi keluarnya diolah dalam hati. Betul-betul. Sehingga keluarlah yang baru, yang sehat, yang tidak ada penyakitnya lagi, yang sudah diperbaharui. Maka kita seringkali minta Tuhan, perbarui hatiku.
Hati yang baru kuberikan kepadamu, bukan hati yang keras membatu, tapi hati yang lembut yang bisa merasakan kasih. Saudara-saudara yang terkasih, mari yuk kita belajar dari hati Yesus yang dilukai di atas salib. Karena apa? Karena kasihnya buat kita. Jangan anggap murahan kasih Allah yang seperti ini. Kasih Allah inilah yang tadi mengasihi kita dengan kasih dan kesetiaan, menyembuhkan kita, mengangkat kita, menolong kita, mengangkat beban-beban kuk dalam kehidupan kita. Jangan biarkan itu menjadi barang murahan. Dalami hati Allah yang Maha Kudus, terpancar dari hati Yesus yang terluka karena dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita yang membaca firman Tuhan setiap hari memiliki kualitas hati Allah yang seperti ini. Hati Yesus yang Maha Kudus. Basuhlah aku dari dosa-dosa dan kesalahanku. Perbahariulah kehidupanku. Segarkan kehidupanku. Sembuhkan aku dari segala luka-lukaku. Dalam nama Yesus, Tuhanku yang kupuji. Biarlah darah dan air yang mengalir dari lambungmu membasuh kehidupanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Tuhan memberkati. Saya mau ke kantor lagi, ujian lalu juga meeting. Bye-bye.